Setelah kematian Raja Amr, posisi raja di kerajaan Yaman sempat kosong, hingga menjadi perebutan di antara keluarga keturunan Rabi'ah bin Nasr. Pada saat keadaan politik Yaman lagi kacau, yang menyebabkan kekuatan kerajaan menjadi lemah, keadaan ini pun dimanfaatkan oleh perampok jalanan pimpinan Hunayya Sanatik, dan menyerang kerajaan Yaman hingga dia berhasil merebut kerajaan, dan menjadi raja selama kurang lebih 2 tahun, sebelum akhirnya dibunuh oleh Zunuwas. Siapakah Zunuwas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zunuwas adalah seseorang dari garis keturunan Rabi'ah bin Nasr. Ia merupakan keturunan Yahudi. Karena memang, dari garis keturunan Rabi'ah bin Nasr, mayoritas memeluk agama Yahudi yang dibawa oleh raja terdahulu yaitu Raja Tuba'an Asad. Di lain tempat, tepatnya di Najran, setelah Fimiyun meninggal, maka perjuangan dakwah Fimiyun dilanjutkan oleh Abdullah bin Samir. Maka Abdullah bin Samir pun pergi ke Yaman untuk berdakwah, mengajak masyarakat Yaman untuk memeluk agama Nasrani. Di Yaman sendiri, semenjak kerajaan Yaman dipimpin oleh Zunuwas, masyarakat Yaman mayoritas telah kembali kepada agama nenek moyang terdahulu, yaitu menyembah api dan berhala. Ini dikarenakan Zunuwas sendiri telah meninggalkan agama Yahudi. Dan jikalau ada masyarakat Yaman yang masih memeluk agama Yahudi, maka Zunuwas akan membunuhnya. Setibanya di Yaman, Abdullah bin Samir kaget, karena ternyata masyarakat Yaman sudah tidak beragama Yahudi lagi. Karena keadaan tidak memungkinkan, maka untuk sementara waktu, Abdullah bin Samir bersembunyi di gua yang lokasinya cukup jauh dari lokasi kerajaan. Zunuwas sendiri mempunyai penasihat yang juga seorang penyihir. Penyihirnya Zunuwas ini, umurnya sudah mulai menua, dan tidak lama lagi akan meninggal. Maka penyihir itu bilang kepada Zunuwas, "Wahai raja, sepertinya hidup saya tidak akan lama lagi. Sekarang coba datangkan anak-anak muda terbaik di Yaman, yang nanti akan saya ajarkan ilmu sihir, sebagai ganti saya untuk mengabdi kepadamu wahai raja." Singkat cerita, diadakanlah sayembara besar-besaran di Yaman, dan dari sekian banyak pemuda Yaman yang ikut sayembara, ada satu pemuda yang lolos bernama Waddah. Waddah langsung belajar ilmu sihir dengan penyihir pendamping raja. Ketika selesai belajar ilmu sihir, Waddah pulang ke rumahnya, yang kebetulan, antara rumah Waddah dan tempat belajar sihir itu melewati guanya pendeta Nasrani, Abdullah bin Samir. Ketika melewati goa tersebut, Waddah mendengar suara, maka dia masuk ke dalam goa tersebut, dan berkenalan dengan Abdullah bin Samir. Dari kejadian inilah, Abdullah bin Samir mulai mengajarkan agama Nasrani kepada Waddah. Jadi, di samping mempelajari ilmu sihir, Waddah juga mempelajari agama Nasrani dari Abdullah bin Samir ini. Satu waktu, ilmu sihir Waddah telah mencapai puncaknya, dan ilmu agama Nasrani pun sudah mencapai puncaknya, karena Waddah mempelajari keduanya dalam waktu yang bersamaan. Ketika dalam perjalanan pulang, setelah belajar dari Abdullah bin Samir, Waddah mendapati hewan yang besar di tengah-tengah jalan, dan menghalangi para penduduk untuk melintas.
Ketika penduduk melihat Waddah, mereka meminta tolong kepada Waddah, karena mereka tahu bahwa Waddah merupakan murid dari penyihir kerajaan. Maka pada saat itu Waddah berkata, "Hari ini akan saya buktikan, apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar atau ajarannya si penyihir yang benar." Dia pun lalu mengambil batu kecil lalu membaca, "Bismillahi Allahu Akbar," kemudian batu kecil tersebut dilempar ke hewan tadi dan kemudian hewan tersebut mati. Orang-orang yang melihat hal tersebut, kemudian memuji Waddah karena dikira melakukan sihir. Tetapi Waddah membantah bahwa yang dilakukannya bukan sihir, melainkan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini, Waddah membongkar kepalsuan ilmu sihir, dan justru mulai mendakwahkan agama Nasrani. Waddah pun kepada masyarakat Yaman, membongkar semua tentang ilmu sihir, bahwa ilmu sihir itu bohong. "Saya telah belajar ilmu sihir dari penyihir kerajaan." Dia bilang, "Hai Waddah, apabila engkau ingin mempelajari ilmu sihir, syaratnya engkau harus menakut-nakutin masyarakat, agar engkau dikagumi dan bisa menjadi pengganti saya, maka semua kebutuhan hidupmu akan terpenuhi." Sudah 2 kali Raja Zunuwas memerintahkan pasukannya untuk membunuh Waddah. Yang pertama dijatuhkan dari ketinggian, dan yang kedua ditenggelamkan di lautan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Waddah. Untuk yang ketiga kalinya, Waddah datang kembali ke istana untuk mengajak Raja Zunuwas beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Hei Waddah, di mana prajurit-prajurit saya?" Waddah menjawab, "Allah sudah membinasakan mereka." "Maka berimanlah engkau hai Zunuwas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Zunuwas tetap tidak mau beriman, dan menyuruh kembali pasukannya untuk membunuh Waddah kembali. Waddah kembali berkata, "Wahai Raja, jika kamu sangat ingin membunuh saya, ada caranya, yaitu dengan cara kamu mengumpulkan seluruh penduduk Yaman dan panahlah saya sembari membaca kalimat Bismillahi Rabbul Gulam, yang artinya dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak ini, Waddah. Karena kamu tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan saya buktikan. Engkau Zunuwas sudah 2 kali ingin membunuh saya tetapi tidak bisa, dan hanya Allah lah yang bisa membunuh saya, bukan kamu wahai Zunuwas." Singkat cerita, Zunuwas menyuruh penduduknya berkumpul di depan istana, untuk menyaksikan hukuman tersebut. Setelah penduduk Yaman terkumpul, Zunuwas langsung menyelenggarakan eksekusinya. Waddah pun diikat dengan tali, kemudian Zunuwas mulai membidik Waddah dengan panahnya. Ketika Zunuwas menarik busurnya, atas perintah Waddah, Zunuwas mengucapkan kalimat, Bismillahi Rabbul Gulam. Saat itu juga anak panah Zunuwas langsung mengarah ke Waddah, dan Waddah pun mati terbunuh. Maka karena kejadian ini, penduduk Yaman yang menyaksikan peristiwa tersebut, semakin yakin dengan agama yang dibawa oleh Waddah. Seketika saat itu juga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makin banyak masyarakat Yaman yang masuk ke dalam agama Nasrani, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penduduk Yaman banyak yang masuk ke agama Nasrani, Zunuwas Raja Zolim, malah semakin murka, dan dia menyuruh prajuritnya untuk membunuh masyarakat Yaman pada saat itu. Dan dia juga memimpin penyerangan yang keji terhadap penduduk Najran, karena pada waktu itu wilayah Najran adalah pusatnya perkembangan agama Nasrani, dan banyak melahirkan pendeta-pendeta Nasrani.
Zunuwas memaksa penduduk Najran untuk meninggalkan agama Nasrani. Akan tetapi penduduk Najran menolak. Maka Zunuwas memerintahkan pasukannya untuk menggali parit-parit yang besar, yang diisi dengan api, dan melemparkan semua penduduk Najran ke dalam parit. Dalam tindakannya ini Zunuwas tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, anak kecil ataupun orang yang berusia lanjut. Menurut catatan sejarah, jumlah korban pembunuhan massal ini berkisar antara 20.000 sampai 40.000 orang, yang terkenal dengan Ashabul Uhdud, dan diceritakan dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 1-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji." Demikian kisah tentang Raja Yaman Zunuwas yang zolim, yang dengan sangat kejam membantai umat Nasrani di Najran. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari semua kejadian-kejadian tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.